Gua bilang juga apa? Ayo pindah. Negara lu mau tenggelam ini mau punah. Bikin negara di tengah samudra Pasifik kan Pak? Enggak, lagian kemana juga mau pindah? Ya ke negara gua kek, muat. Negara lu kan kecil banget, cuma 12.000 orang penduduknya. Terus luasnya cuma 26 km persegi. Ya ampun, gedean kampung gua. Enggak, biarin aja. Kenapa sih nggak mau pindah? Nyari duit di sini tuh gampang. Walaupun kita negara kecil dan miskin sumber daya alam, negara Tuvalu ini kaya banget karena penyewaan domain internet. Misal, yang tadinya situs internet lu rusak.com, pas nyewa domain ke kita, jadi rusak.tv. Jadi namanya lebih menjual. Lah kirain .tv gitu artinya televisi, ternyata Tuvalu. Lagian ya, kalau negara kita bentar lagi tenggelam, ya udah, pemerintah di sini bakal mindahin negara Tuvalu ke dunia digital. Jadi asetnya ada di sana, nggak bener-bener hilang. Wah, keren banget dunia digital. BTW, kalau negara lu emang nggak mau tenggelam sih sebenarnya ada caranya. Gimana? Ditanamin mangrove gitu atau ditimbun? Bukan. Diajarin berenang. Jadi nggak bakal tenggelam gitu. Kesiap. Ada Patrick beneran. Sembarangan. Tapi kalau ada Bikini Bottom beneran, seru banget pasti ya. Tapi sayang cuma kartun. Kata siapa? Cuma kartun doang. Bikini Bottom itu ada tempat aslinya yang bernama Bikini Atoll. Seriusan? Of course, Bikini Bottom itu terinspirasi dari Bikini Atoll. Tapi ini bukan kota di bawah laut, melainkan atoll atau pulau karang di Samudra Pasifik terletak di Kepulauan Marshall. Tempat ini terkenal sebagai lokasi uji coba bom nuklir Amerika Serikat di tahun 1946 sampai 1958. Teori populer menyebutkan bahwa Bikini Bottom itu adalah kota di dasar laut Bikini Atoll. Dan para karakter di SpongeBob SquarePants itu adalah makhluk-makhluk mutasi karena radiasi nuklir. Wah gitu ya, lucu-lucu ternyata makhluk mutasi. Yeah, like SpongeBob itu beneran ada. Sponge laut ini berjenis Spongia officinalis. Oh itu yang aslinya ya? Kirain SpongeBob tuh tempe atau paling enggak ya sponge piring lah. Oh bukan, Krusty Krab aslinya apa? Itu perangkap kepiting. Kalau capaknya? Oh itu kan ember biasa, isinya campuran sisa ikan untuk umpan pancing. Kalau Mermaid, Boneka Boy, Nona Puff, terus Larry ada nggak? Ada, semuanya ada. Invisible Mobile pasti nggak ada kan? Ada, Invisible Mobile in real life itu adalah mobil SMK dari negara itu. Iya pada, rasa nggak ada deh merek mobil di Indonesia kayak gitu. Ada? Nah itu, Invisible. Lu udah di mana? Jadi nonton nggak nih kita? Nggak jadi. Lu malah dimatiin. Minta maaf ya. Gomeng asai. Lu siapa sih? Main minta maaf aja. Perkenalkan, watashi wa Kimiko dari Saizaiga Pro Agency. Agen asuransi? Nggak main kayak gitu gua. Bukan. Ini agensi yang menyediakan layanan permintaan maaf secara profesional. Kalau kamu nggak sempat minta maaf secara langsung ataupun malu, kamu bisa pakai layanan permintaan maaf di Jepang. Ini kan, oh jadi temen gua nyuruh lu buat minta maaf ke gua kayak gitu. Waduh, ada juga yang beginian. Berapa tarifnya tuh? Tarifnya tentu saja bervariasi. Untuk permintaan maaf via email ataupun telepon dikenakan biaya sekitar 10.000 yen atau sekitar 1 juta. Dan untuk permintaan maaf secara langsung dikenakan biaya sekitar 25.000 yen atau sekitar 2,5 juta rupiah. Enak amat, kerjaan minta maaf doang terus dapat duit gitu. Waduh, emang bener kabur aja dulu ke Jepang jadi agen Gomenasai. Emang di Indonesia nggak ada kerjaan aneh kayak gini apa? Apa ya? Tukang parkir paling itu apa? Misalnya Kimiko bawa motor terus parkir di depan toko, nah terus buat niup fluid gitu. Nah Kimiko harus bayar 2.000. Wah enak banget kerjaan kayak gitu aja, niup fluid udah dapat duit. Bayangin ada 1 juta kendaraan yang parkir tiap hari dikali 2.000, udah 2 miliar per hari. Wah ya juga ya, cuan 2 miliar per hari. Gak jadi kabur mending balik ke Indonesia jadi tukang parkir adalah langkah yang tepat untuk mensiasati kesulitan ekonomi sekarang. Kimiko ikut. Kenyang cek. Mau bayar sekalian meja-meja yang lain gua yang bayar cek. Aman. Di China, talak pakai uang cash lagi loh. Ih, songong banget pakai cash aja. Talak bisa loh. Lagian duit lo orang bukan yuan. Belanja di China pakai rupiah bodoh betul loh. Tunggu dulu, tapi kan tetep enakan belanja pakai uang cash. Kualat lu sama duit. Kualat apanya loh? Uang cash kertas itu negara lo yang bikin pertama kali loh. Diciptain di dinasti Tang. Baru dipakai secara luas itu di dinasti Song. Uang kertas di
digunakan untuk menggantikan uang logam yang kalau kita bawa banyak-banyak berat sangat loh. Sekarang bawa uang kertas juga susah punya mah. Jadi kita pakai uang digital, salah libet-libet punya loh. Wah, ada aja ya gebrakan orang China kalau kayak gitu ya. Terus Indonesia pertama kali pakai uang kertas kapan ya? Kalau negara lo orang, baru pakai uang kertas yang namanya ori itu tahun 1946. Setelahnya, lo orang baru pakai rupiah tahun 1950-an. Sebelumnya, lo orang pakai gulden mata uang Belanda lo. Oh, termasuk baru dong negara gua pakai uang kertas. Jelas. Terus sebelumnya orang Indonesia pakai apa tuh buat belanja? Pakai bautol lo, balang ditukar balang gitu. Jadi sampai sekarang orang Indonesia masih sering pakai bautol lo. Nah, kalau di sini nggak bisa pakai cash, pakai sistem barter aja, cek. Gua tadi kan makan, bisa nggak tukar pakai cuci piring gitu? Orang mau kena hantam orang punya kumpul lo. Mau bikin sih, kayak polisi ketilang di jalan. Ngapain itu ngapain? Kalian tuh ya berani-beraninya ngira polisi. Kalian tuh nggak tahu terima kasih, tahu nggak? Asal kalian tahu, polisi Belanda tuh nggak kayak gitu. Mbak, bukan ngomongin polisi Belanda. Polisi di Belanda itu adalah polisi yang paling bisa dipercaya di dunia. Mereka tuh transparan, humanis, gak kasar, terus gak korupsi. Malah seenaknya aja bikin lagu kayak gitu. Mbak, bukan gue yang bikin. Sudah tadi lagi heboh lagunya di Indonesia. Loh, kok di Indonesia ada lagu kayak gitu? Gak ada lagi lagunya, udah dihapus. Tapi kita udah keburu hafal. Wajar sih, soalnya polisi Indonesia itu urutan ke-6 di dunia polisi yang gak dipercaya masyarakat menurut laporan indeks kepercayaan global Ipsos. Wow, pertanyaannya, emang sejelek itu negara kalian? Maaf, no. Oh, berarti kalian ada polisi baik, ada polisi jahat. Terus yang baik polisi apa? Polisi tidur. Bukan gue yang ngomong, Gus Dur. Polisi tidur. Terus polisi kalian tidur di mana? Oh, kalau polisi tidur di tengah jalan banyak. Di tengah jalan. Berarti kalian yang jahat. Masa polisi disuruh tidur di tengah jalan? Bukan gitu. Batik. Kenapa? Batik. Ternyata kita sehati. Orang Afrika ternyata pakai batik juga ya? Iya dong. Awalnya di abad ke-17 orang Belanda banyak banget bawa orang dari Nusantara, terutama dari Indonesia, ke Afrika Selatan sebagai pekerja ataupun tahanan politik. Jadi orang-orang Nusantara bawa juga budayanya ke sini, termasuk batik. Orang Indonesia abad ke-17 sudah sampai ke sini aja ternyata. Batik di Afrika Selatan juga sebagai simbol perjuangan. Nelson Mandela sering pakai baju batik di acara resmi, menjadikan simbol persatuan dan kebebasan bagi rakyat Afrika. Sebangga itu ya kalian ternyata pakai batik. Padahal orang Indonesia kalau disuruh pakai batik kayak ngerasa culun kayak gitu. Iya, orang Afrika Selatan biasanya pakai batik pas apa aja tuh? Banyak. Biasanya orang Afrika Selatan pakai baju batik pas acara resmi, kayak hari nasional ataupun kerja di kantor gitu. Oh, pas acara resmi aja ternyata. Loh, ini pakai batik kan lagi jalan-jalan. Saya orang Jawa, Mas. Orang Jawa udah sampai sini aja. Dari abad ke-17 sudah di sini, Mas. Oh, iya. Monggo, Mas. Tahu nggak buah terbesar di dunia apa? Buah nangka kan banyak di Indonesia. Harganya tuh cuma itu buah pohon terbesar yang beratnya bisa sampai 50-an kilo. Tapi kalau berdasarkan volumenya, itu buah apa? Buah hati yang umurnya udah 17 tahun. Mulai jokes bapak-bapak. Gak usah pakai jokes kayak gini lah. Bukan, itu tuh anak orang. Terus apa dong? Buah labu raksasa cucurbita maxima yang berasal dari Bolivia dan negara-negara Amerika Selatan lainnya. Rekor dunia saat ini dipegang oleh labu raksasa dari Italia yang beratnya 1.247 kilo pada tahun 2021. Wah, kok bisa segede itu? Ada teknik khusus dalam perawatannya dan dikasih pupuk terus. Segede gitu pasti puas banget makannya ya. Malah labu raksasa ini kurang enak kalau untuk dimakan. Soalnya buahnya nggak begitu ada rasa, banyakan air. Terus ditanam gede-gede kayak gitu ngapain? Buat dekorasi Halloween atau buat ikut kompetisi labu raksasa aja? Mau bazir dong. Nah, gue dulu yang nanya. Kalau buah apa tuh yang bisa bikin ketawa seneng-seneng kayak gitu? Apa? Strawberry? Bukan. Mangga? Bukan. Kecubung? Bukan. Buah yang bikin seneng ketawa-ketawa kayak gitu ya buah. Udah. Pulang aja lu pulang. Udah dibilang nggak usah pakai jokes bapak-bapak di sini. Iya, ma. Di Indonesia kita udah dikasih makan siang gratis sama
sama pemerintah kita. Di Jepang ada makan siang gratis untuk para pelajar, tapi cuma di daerah tertentu aja. Kebanyakan makan siang bergizi atau yang biasa kita sebut kyoshoku itu wajib dibayar orang tua. Menunya enak banget. Ikan bakar, ayam, sayur, buah, susu, dan nasi. Masih bayar ke level. Beberapa daerah di China juga menyediakan makan siang gratis, terutama di pedesaan dan daerah yang miskin. Menunya juga enak loh, nasi, mie, sayur, buah, ikan, ayam, telur. Orang bergizi itu mah, lagian cuma di desa doang. Apa tuh? Sejak 2023, pemerintah Belanda sudah mulai menguji program makan siang gratis di beberapa sekolah. Menunya sederhana dan bergizi, kayak roti gandum, telur, buah, dan sayur. Makan roti sama telur doang apa isinya? Kayak Indonesia dong, kita makan makanan yang tinggi protein, lebih tinggi proteinnya dari daging sapi sama ayam. Kan serat, tinggi kalsium, terus dan besi juga. Wah, memang kalian makan apa loh? Belalang lah, digoreng tepung enak tuh. Ya tinggi sih gizinya, tapi ya nggak belalang juga. Emang belalang bisa dimakan ya? Kamu lagi ngapain? Jadi hewan nasional negara lu. Lah itu mah bebek, hewan nasional kita tuh naga. Justru itu, kenapa nggak bebek? Bebek kan ada bentuknya, lah naga. Kita percaya karena memang warisan budaya kita. Menurut mitologi Celtic, ada dua naga yang bertarung, naga merah dan naga putih. Naga merah melambangkan Wales dan naga putih melambangkan Saxon si penjajah. Naga merah menang di pertarungan itu. Kami bangsa Wales meyakini itu pertanda bahwa kami akan menang melawan penjajah. Mulai saat itu, orang Wales selalu memakai simbol naga termasuk di bendera kita. Tapi kan itu legenda, mitos. Dulu orang-orang di Eropa, termasuk orang Wales, percaya banget kalau naga itu ada. Diperkuat juga dengan ditemukan tulang-tulang raksasa kayak fosil dinosaurus yang kita yakini sebagai tulang naga. Alah, masih gak ada bukti. Kayak di Indonesia dong, ada buktinya. Beneran ada naga di Indonesia. Apa? Komodo Dragon? Itu kan kadal. Bukan, gua bisa kasih lihat sekarang kalau lu mau. Mana coba? Naga! Naga! Mana sih? Bentar lagi datang. Nah, tuh dia. Horas! Nih, makan sayurnya nih. Awas kalau nggak dimakan. Nggak mau. Kamu tuh ya kalau disuruh makan sayur susahnya minta ampun. Kamu main tangan sama anak kecil. Cuma karena dia nggak mau makan sayur, nggak boleh gini. Terus caranya gimana? Yang pasti jangan pakai cara kekerasan. Di Jepang, biar anak suka makan sayur, jadi bikin akrab sama sayurannya melalui tontonan yang mereka suka. Kayak Dragon Ball dari Akira Toriyama, toko-tokonya dinamai seperti sayur-sayuran. Contohnya Vegeta, terinspirasi dari kata bahasa Inggris vegetable yang artinya sayur-sayuran. Goku sayur apa? Bukan sayur kalau Goku. Nama asli Goku kan Kakaroto, asal katanya carrot yang berarti wortel. Ada juga Reddit, asal katanya radish atau yang berarti lobak. Dan apa? Asal katanya napa cabbage yang berarti sawi. Gak ketinggalan bahan, artinya nasi. Wah, ya juga ya. Tanpa sadar anak-anak jadi lebih akrab sama sayur-sayuran. Wah, keren banget. Ya udah, sayurannya kamu aja yang makan. Gua nggak suka sayur. Yang penting makan sayur itu anak-anak karena dalam masa pertumbuhan. Lah kalau gua tua. Aduh, kok main tangan sih? Katanya nggak boleh. Kalau anak kecil ya nggak boleh, tapi kalau udah gede nggak apa-apa. Syukurin lu.